Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pancasila dengan materi Pancasila sebagai paradigma anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Jannah, NIM 23101200. Dan saya Nailah, NIM 23110122220023. Dan saya Rifki Yuda Pratama dengan NIM 231012221058. Dan saya Nurmila dengan NIM 231012232036. Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi dalam konteks 4 pilar MPR RI sukses diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai penerapan Pancasila dalam menghentikan praktik korupsi. Pada konferensi pers Festival Anti Korupsi dengan tema Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi yang dihadiri oleh pimpinan lembaga MPR RI, MKRI, dan KPK RI, Zulkifli menilai penerapan perilaku Pancasila dapat menghentikan praktik korupsi dengan mempertimbangkan aspek perilaku manusia yang berkebutuhan dan perilaku berkemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Yang nilai-nilai luhur keindonesiaan kita ini yang mulai mengubah. Orang tidak tahu lagi kalau jadi bupati untuk apa, jadi anggota DPR untuk apa, jadi gubernur untuk apa, jadi camat, jadi pejabat itu tujuannya untuk apa. Yang mereka tahu jadi DPR, jadi pejabat itu bisa cepat kaya, bisa seperti raja. Sementara itu, Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Hidayatullah mengungkapkan Kejaksaan Tinggi Sulsel memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan penyuluhan hukum dengan program pembinaan masyarakat taat hukum, serta melakukan pendekatan preventif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menghindari praktik korupsi. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum yang dikenal dengan pembinaan masyarakat taat hukum, TP4. TP4 ada di tingkat pusat dan ada di tingkat daerah, pengawalan dan pengamanan pembangunan. Dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Alif Auza, TVR Parlemen melaporkan. Ini tentang satu tindakan yang sangat merugikan. Korupsi adalah tindakan tidak jujur dan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan negara dan masyarakat. Peran masyarakat pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk mencegah dan melaporkan korupsi.
merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurang kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbuka kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta mengembalikan generasi muda yang bebas korupsi. Korupsi dan kebohongan adalah dua masalah serius yang harus ditangani dalam masyarakat. Keduanya dapat saling memperkuat, merusak kepercayaan, dan mengganggu perkembangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan, perilaku korupsi sangat bertentangan dengan setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila. Ia mengatakan para koruptor tidak Pancasialis. Dalam konteks pemberantasan korupsi, jelas korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan sangat bertentangan dengan setiap butir sila Pancasila, sehingga banyak yang mengatakan para koruptor tidak Pancasialis karena telah mengkhianati seluruh nilai-nilai dasar dalam negara kita. Kejahatan korupsi dapat mengganggu kehidupan berbangsa bernegara yang dipimpin dengan khidmat dan penuh kebijaksanaan sebagaimana tertera pada sila keempat. Yang pasti korupsi telah mengamputasi keadilan dan rasa adil bagi rakyat, sehingga kejahatan kemanusiaan yang telah berurat akar di Republik ini harus segera ditangani dengan cepat-cepat, cermat, teratur, efisien, dan melibatkan seluruh eksponen elemen bangsa agar keadilan sosial benar-benar tercipta serta dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termasuk dalam sila kelima. Korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi, keuntungan lain yang bukan urusan negara. Jika hal ini terjadi semakin banyak, maka akan sangat mempengaruhi negara dan akan mengganggu negara dalam bidang ekonominya. Banyak negara di dunia yang korupsi, termasuk negara kita Indonesia. Korupsi sangat sering terjadi di pemerintahan. Hal itu terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah kepercayaan pejabat yang lemah. Pejabat tersebut harus memiliki keyakinan yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang menggiurkan. Meski KPK diciptakan untuk memberantas korupsi, namun tidak cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu lebih tegas terhadap pelanggaran yang sedang berlangsung agar hal-hal buruk tidak terjadi di Indonesia. Kesimpulannya, korupsi dan kebohongan adalah dua masalah serius yang harus ditangani dalam masyarakat. Keduanya dapat saling memperkuat, merusak kepercayaan, dan mengganggu perkembangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mempromosikan integrasi, transparansi, dan akuntabilitas.